Sangat miris ya kalau dilihat hasil sawitnya ini melimpah. Tapi karena kendala belakangan ini hujan dan jalanannya jelek, jadi sawit-sawit di sini tertumpuk, nggak bisa didistribusi keluar dari kampung. Seperti inilah kondisi jalan yang harus kami tempuh kurang lebih 15 km dari pusat Desa Pamayam. Rebusan batang bengkail yang dipercaya berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh ya Bu ya. Kabupaten Landak di Kalimantan Barat menjadi destinasi kami di penelusuran kali ini. Jika dilihat dari peta, letak geografis wilayah Landak hanya berjarak 62 km dari Pontianak. Namun ironi, masih terdapat daerah terisolir di lokasi yang hanya 3 jam tempuh dari ibu kota Kalimantan Barat. Desa Pamayam di Kecamatan Ngabang merupakan lokasi yang kami tuju. Desa ini memiliki 3 dusun, yang salah satu di antaranya masih sangat sulit untuk dijangkau. Sekarang kami sedang di perjalanan menuju Dusun Menjalin dan seperti inilah kondisi jalan yang harus kami tempuh kurang lebih 15 km dari pusat Desa Pamayam. Selamat datang di Indonesia. Hanya jalan bertekstur gambut dan ruas setapak inilah yang menjadi jejak telusur kami. Iya, jalan ini berada di atas tanah gambut, sebab dulu merupakan lahan basah dan hutan tertutup. Jalan ini belum lama dibuka oleh pemerintah desa setempat dan masih direncanakan untuk pembangunan bertahap. Jalan inilah yang menjadi satu-satunya akses bagi warga dusun Menjalin jika melakoni aktivitas sehari-hari untuk keluar dan masuk ke dusun. Padahal, terdapat lebih dari 30 kakak yang berdomisili di dusun Menjalin. Tak sedikit jalan yang dialasi kayu karena kondisi tanah menurun. Tak terbayang jika hujan turun, maka jalan seperti ini akan sulit sekali untuk ditempuh sepeda motor. Kondisi sekarang juga sudah mendung, hampir turun hujan, jadi kami harus mengejar waktu untuk sampai di Menjalin. Melewati infrastruktur jalan yang jauh dari kata layak, akhirnya berhasil kami tempuh. Ketika sampai, kami disambut dengan tatanan rumah warga yang berdampingan dengan Sungai Landak. Akhirnya sampai juga usai perjalanan yang melelahkan. Pas banget pas hari mau gelap dan sudah mulai turun hujan. Topografi desa yang terletak di dataran rendah Kabupaten Landak membuat letak rumah warga berada di pinggir sungai. Sejak lama, warga di Desa Pamayam menjadikan sungai sebagai sumber penghasilan utama termasuk di Dusun Menjalin. Terdapat banyak cara menangkap ikan di sini. Ada yang memasang belat, ada juga yang memakai pukat atau jaring besar. Keluarga Bu Yusna biasa datang ke rawa-rawa sungai untuk memasang dan mengambil jaring. Orang sini menyebut rawa sungai dengan sebutan danau, sebab arus airnya yang landai. Nah, sekarang ini kami sudah mau tiba di danau yang seperti rawa-rawa ini. Ini Danau Putih namanya. Namanya Danau Putih ya Bu ya? Jarak tempuh dari pemukiman warga menuju Danau Putih berkisar 10 hingga 12 km. Disinilah posisi ikan biasa terperangkap di jaring. Jenis ikan air tawar di sini sangat beragam. Selalu dapat nggak Bu ikannya? Biasa sampai 10 kilo, 20 kilo biasa satu hari dapatnya. Oh iya? Oh. Biasanya ikannya sejenisnya peras. Oh. Nama ikannya lain. Rata-rata ikan air tawar ya Bu ya? Jaring dipasang di bawah air yang memiliki panjang hingga 5 meter. Ikan yang ada di bawah air tenang biasanya akan terperangkap di jaring usai dipasang semalaman. Memasuki akhir tahun menjadi musim panen ikan yang paling ditunggu-tunggu oleh warga dusun Menjalin. Saat musim panen seperti ini,
para nelayan sungai biasa mendapat puluhan kilogram hasil tangkapan. Berarti kalau menangkap ikan ini kira-kira bisa dapat berapa banyak, Bu? Kadang-kadang satu pagi tuh, kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang kok dia ngena tuh 20 kilo. Oh, gitu. Ikan ini. Itu kalau jual 1 kilonya sekarang harganya berapa sih, Bu? 8.000. 8.000. Nah, Kebanyakan 5.000. kebanyakan 5.000 ya campuran nih. Jadi 1 kilo sekitar 5 sampai 8.000. Murah banget, Bu. Iya. Bu nggak naikin harga gitu, Bu? Atau emang harganya sudah ditetapkan dari penampungnya? Sudah ditetapkan dari penampungnya. Bu, kira-kira ya, Bu ya, kalau dari hasil menangkap ikan ini, taruhlah untuk 1 minggu, Ibu rata-rata pendapatannya berapa dari menangkap ikan? Kalau 1 minggu kadang-kadang 400, kadang-kadang 5 kok kena penghasil yang banyak. Gitu. Ibu harapannya apa sih, Bu, sebagai warga sini yang sudah tinggal puluhan tahun di sini? Selama ini kendalanya apa aja, Bu? Apa yang Ibu ingin sampaikan ke pemerintah, Bu? Ibu harapkan untuk nganuk jalan, untuk listrik. Itu yang Ibu harapkan. Utamanya jalan lah. Namanya jalan ya. Selama tinggal di sini, artinya Ibu sama sekali belum merasakan listrik gitu? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Usai mengumpulkan ikan di rawa, kami pun langsung bergegas membawa kembali ke rumah untuk segera dijual. Maklum saja, aliran listrik belum masuk ke wilayah ini, sehingga tak ada warga yang memiliki lemari es untuk menyimpan ikan. Ikan yang masih segar kini langsung dibawa menuju pengepul setempat sebelum didistribusikan ke pusat desa. Harga ikan di sini relatif rendah sebab akses untuk membawa ikan memerlukan ongkos yang tinggi. Infrastruktur dasar amat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. 1 kilogram ikan besar seperti ini hanya bernilai Rp8.000. Setelah ditimbang, hari ini Yusna dan keluarganya mendapat 3 kilogram yang setara Rp24.000. Sisa ikan yang didapat menjadi menu santap siang kami. Warga Dusun Menjalin sehari-hari mengkonsumsi ikan sungai sebagai satu-satunya lauk mereka. Kami mengolah ikan dengan cara diasapkan. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk ikan segar ini matang sempurna. Suasana kesederhanaan seperti ini membuat warga Menjalin larut dalam rasa syukur, seolah lupa dengan segala kekurangan yang selalu dihadapi. Kalau orang sini bilang ini nama ikannya ikan bawong ya, Bu ya. Bawong. Seger banget karena baru ditangkap, bumbunya juga nggak pakai macam-macam, sederhana aja, tapi rasanya enak banget. Jadi emang orang sini ikan itu sumber penghasilan tapi juga dikonsumsi sehari-hari dari sungai. Kehadiran sungai kerap menjadi berkah, sekaligus menciptakan kondisi yang memprihatinkan. Hingga kini, warga memanfaatkan air sungai untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Mulai dari mencuci pakaian, mandi, bahkan untuk diminum. Hal ini disebabkan faktor tidak adanya akses air bersih ke dalam rumah mereka. Sungai Landak yang menjadi anak sungai Kapuas ini mengalir dari arah utara ke barat daya Pulau Kalimantan. Sungai ini mengaliri 3 wilayah kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Sayangnya, tak ada filtrasi atau pengolahan air sungai menjadi air bersih, sehingga air sungai yang berwarna coklat pekat inilah menjadi satu-satunya sumber air mereka. Sungguh ironi, jika di kota besar seperti Pontianak, akses air bersih bukanlah sebuah masalah. Namun di dusun pelosok Kabupaten Landak, air bersih menjadi angan yang sulit digapai. Warga di sini seolah kebal dengan kadar air sungai yang mungkin sudah tercemar, namun tak ada pilihan bagi mereka.
Sebagai daerah beriklim tropis dengan tataran yang lembab menjadi lokasi paling cocok untuk tumbuhnya tanaman sawit seperti di Dusun Menjalin. Warga di sini termasuk baru melakoni pekerjaan sebagai petani sawit sejak 3 tahun silam. Kelapa sawit bisa dipanen 2 kali dalam sebulan. Saya bersama keluarga Pak Asmunik bergegas memanen sawit di kebun. Lahan sawit sekitar 3 hektar ini bisa menghasilkan 1 ton lebih jika sedang dipanen. Namun kini, harga sawit turun drastis sebab tidak ada pelansir sawit dari luar wilayah Dusun Menjalin. 2, 3. Oke, Pak, kita istirahat dulu ya. Boleh. Oke, sambil saya mau tanya-tanya nih. Jadi Pak Asmuni sudah berapa lama memanen sawit seperti ini? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. Iya. Oh, dulu kenapa Pak awalnya bisa menanam sawit? Dulu awal menanam sawit karena dikeperhatiin dengan kebun getah yang sampai sekarang belum ada harga sekali. Maka kita ubah. Kebun karet. Kebun karet. Oh, oke. Sampai sekarang diubah kebun sawit. Oke. Jadi dari dulunya panen karet, sekarang sawit aja. Ini masih buktinya karet ini. Masih ada tapi nggak menghasilkan ya? Menghasilkan karena karetnya tak ada sekali naik harganya. Bahkan turun. Sedang masyarakat ini kan berusaha karet sebelumnya kan. Sekarang berubah jadi sawit. Nah, kalau sekarang ini kendalanya apa Pak? Saat panen ada kendala-kendala yang dirasakan nggak? Kendala sih banyak Bu. Cuma kita ini yang real ya lain ya. Terutama masalah harga. Kedua masalah akses jalan. Yang belum pernah nyampai di sini jalan yang seperti yang kita inginkan, mudah bawa mobil lagi itu kan, masuk mobil. Untuk sekarang ini motor aja udah sulit mau jalan. Jalan ini becak kan. Tambah lagi sekarang musim hujan. Jadi jalan itu tidak bisa dilewati secara mobil lah gitu. Mengangkut sawit. Nah, dan sawit-sawit yang ada di pelabuhan situ pun banyak buruk, busuk. Tidak bisa diangkut. Nah, itulah kendala kita di sini. Sebelum beralih menjadi petani sawit, warga di sini dulunya menanam karet sebagai penghasilan utama. Namun, sejak kondisi jalan makin memburuk hingga menyebabkan harga karet turun hingga Rp500 per kilogram, masyarakat di sini tak lagi membudidaya tanaman karet. Rupanya kini kelapa sawit mengalami kendala yang sama. Harga sawit di sini terlampau amat rendah. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan faktor jalan yang tak memadai. Hingga mobil pengangkut sawit tak sanggup lagi datang ke dalam dusun. Akibatnya, banyak tumpukan sawit yang busuk karena tak bisa didistribusi keluar dari kampung. Keluarga Pak Asmunik tidak memiliki pilihan. Mau tak mau, panen buah sawit yang tersisa harus dijual keluar kampung menggunakan perahu. Ini baunya sudah busuk. Sangat miris ya kalau dilihat hasil sawitnya ini melimpah. Tapi karena kendala belakangan ini hujan dan jalanannya jelek, jadi sawit-sawit di sini tertumpuk, nggak bisa didistribusi keluar dari kampung. Nah, karena sekarang sudah hari mulai cerah, mau nggak mau dibawanya menggunakan perahu. Tapi yang di sini udah terlanjur busuk seperti ini. Jika membawa sawit pakai kato atau perahu untuk dijual, memerlukan waktu tempuh yang relatif lebih lama dibandingkan via jalur darat. Bobot sawit yang dibawa tentu jumlahnya lebih sedikit, mengingat kapasitas sampan yang tidak dapat menampung banyak muatan. Jarak dari dalam dusun menuju pusat kecamatan Ngabang di Kabupaten Landak bisa mencapai 20 km. Hari ini keluarga Pak Asmunik hanya dapat membawa 100 kg sawit, di mana 1 kilogramnya hanya bernilai Rp1.700.